belajar fisikanya belum? Kurang, Bu. Oke, kalau gitu kita ice breathing dulu ya. Semuanya berdiri, tarik nafas, tahan, tahan, tahan selama 1,5 menit. Ibu, itu lama sekali. Bercanda. Sekarang duduk kembali. Gimana? Udah semangat belajar fisikanya belum? Udah, Bu. Kalau nggak semangat, nanti Ibu suruh nahan nafas 2 menit lagi. Bercanda. Kita absensi dulu ya. Iza Askia, Hadir, Bu. Nazifa Amanda, Hadir, Bu. Iska Mauliza. Tidak hadir, Bu. Dia sakit. Oke. Jadi sekarang pernah nggak kalian mengamati proses penggaris plastik yang digosokkan ke rambut? Dapat, ya Allah, takut. Oke, sekarang kita absensi dulu ya. Nazifa Amanda, Hadir, Bu. Iska Mauliza, Sakit, Bu. Nggak hadir dia. Iza Askia, Hadir, Bu. Ferry Munanda. Hadir, Bu. Pernah nggak kalian mengamati penggaris plastik yang digosok ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil? Apa yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Nah, fenomena tersebut akan kita bahas pada hari ini lewat gaya Coulomb. Gaya ini adalah gaya interaksi antar muatan listrik yang berperan penting dalam fenomena seperti listrik statis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep gaya Coulomb. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor dan pengaruh besarnya gaya. Dan yang terakhir, menerapkan hukum gaya Coulomb dalam perhitungan. Nah, fenomena penggaris tadi terjadi karena adanya interaksi muatan listrik. Sebelum ke perhitungan, kita harus tahu dulu, kita harus ingat dan tahu dua aturan muatan emas, di mana aturannya yaitu muatan tak sejenis plus minus akan tarik menarik, dan muatan sejenis plus plus atau minus minus akan tolak menolak. Oke, sekarang kita masuk dalam pembelajaran hari ini yang berjudul gaya Coulomb dan hubungan antar muatan jarak. Yang pertama itu konsep dasar. Gaya Coulomb ini materi kita hari ini, yaitu gaya Coulomb dan hubungan antar muatan jarak. Yang pertama itu konsep dasar muatan listrik. Gimana konsep dasar muatan listrik itu? Muatan listrik itu sendiri ialah sifat dasar partikel subatomik seperti elektron dan proton yang menyebabkan mereka mengalami gaya ketika diletakkan dekat dengan partikel bermuatan lainnya. Jenis-jenis muatan yaitu di mana jenis-jenis muatan ada muatan positif dan muatan kemangat. Pertama itu konsep dasar muatan listrik. Di mana muatan listrik itu sendiri ialah muatan listrik adalah sifat dasar
yang menyebabkan mereka ya, mengurangi gaya ketika diletakkan dekat dengan partikel bermuatan lain. Dekat dengan partikel bermuatan lain. Jadi ini pengertian daripada muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam. Yang pertama yaitu bermuatan positif dan negatif. Yang kedua yaitu pengertian bunyi hukum Coulomb. Yang gimana bunyi hukum Coulomb itu sendiri adalah gaya elektron. Gaya Coulomb adalah gaya listrik tarik menarik ataupun tolak menolak yang bekerja antar dua benda bermuatan listrik yang terpisah dan jarak tertentu. Gaya ini ditentukan oleh yang kedua itu pengertian dan bunyi hukum Coulomb. Pengertian dan bunyi hukum pengertian hukum Coulomb. Gaya Coulomb adalah gaya listrik tarik menarik. Gaya listrik tarik menarik atau tolak menolak yang bekerja antara dua benda bermuatan listrik. Dua benda bermuatan listrik
pada tahun 1785 menggunakan alat yang disebut yang disebut neraca putih. Neraca putih yang D itu ada bunyi hukum kolom. Bunyi hukum kolom. Di mana bunyinya besar gaya interaksi, besar gaya interaksi atau tarik menarik ataupun tarik menolak. Tarik menarik ataupun tolak menolak antara dua benda antara dua benda muatan listrik berbanding lurus dengan perkalian besar, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan. Besar dua muatan dan berbanding kembali dengan kuadran jarak antar kedua muatan tersebut. Antar kedua muatan tersebut. Sedangkan yang ketiga itu ada rumus dan komponen gaya kolom. Rumus dan komponen gaya secara matematis itu rumus gaya kolom yaitu dimana simbol gaya kolom itu Fc sama dengan konstanta dikali muatan 1 dikali muatan 2 per R kuadrat.
kolom. Simbolnya itu N. K adalah konstanta kali besar muatan listrik. R adalah jarak antara di mana nilai konstanta kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Sempurna. N kuadrat per 9. Gimana anak-anak? Sudah catat semua kan? Ibu hapus ya. Sekarang yang keempat itu hubungan antara muatan dan jarak. Hubungan antar muatan dan jarak. Dimana hubungan yang pertama yaitu A, hubungan dengan muatan Q1 dan Q2. Hubungan antar Q1 dan Q2. Gaya kolom yang berbanding lurus dengan perkalian A besar muatan atau Fc berbanding lurus dengan Q1 dan Q2 dapat disimpulkan Fc sama dengan Q1 berbanding lurus dengan Q2. Yang kedua itu ada hubungan dengan jarak. B, hubungan dengan jarak. Hubungan dengan jarak. Di mana gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadran jarak. Dapat disimpulkan J sama dengan 1 per R kuadrat. Maaf, 1 berbanding terbalik dengan F
P atau gaya kolom berbanding terbalik dengan 1 per X kuadrat. Yang kelima itu penerapan sederhana. Kelima, penerapan gaya kolom adalah gaya yang bertanggung jawab atas banyaknya fenomena dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang pertama itu listrik statis. Campur. Fenomena penggaris plastik yang dapat menarik potongan kertas yang setelah digosok ke rambut adalah contoh interaksi gaya kolom. Yang kedua, pada struktur atom. Kedua itu pada struktur atom. Gaya kolom yang mempertahankan elektron bermuatan negatif tetap berada di orbitnya, tertarik pada inti atom bermuatan positif. Yang ketiga itu pada teknologi. Di mana digunakan dalam prinsip kerja alat seperti printer laser dan penyaring udara elektrostatis. Contoh soal analisis antara jarak. Contoh soal. Ini sudah kan? Ibu hapus ya. Sudah, Bu. Contoh soal. Dua muatan terpisah pada jarak R dan menghasil gaya F, C. Jika jarak antara kedua muatan diubah menjadi 1 per R, berapa gaya kolom yang berubah? Dimana diketahui di soal, yaitu diketahui apa-apa aja anak-anak. R1 diketahui kondisi awal. Yang pertama itu kondisi awal. Di mana R1 sama dengan R1 sama dengan R. Selanjutnya R1 sama dengan F. Yang selanjutnya kondisi di mana R1 sama dengan 1 per 2 R. F yang ditanya yaitu F2 ataupun FAC. Untuk mencari gaya yang baru yang bekerja pada F aksen ataupun F2, kita dapat menggunakan metode perbandingan antara kondisi awal dan kondisi akhir. Sambil mengingat bahwa besar muatan Q1 dan Q2 dan konstanta tetap sama dan akan saling menghilang.
di mana F1 per F2 per F2 sama dengan K dikali K konstanta dikali Q1 dikali Q2 per F kuadrat dibagi konstanta Q1 dikali Q2 dibagi disederhanakan dibagi R1 per F2 sama dengan 1 per R kuadrat selanjutnya F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dibagi kuadrat. Selanjutnya itu substitusikan nilai jarak. Masukkan nilai-nilai dari kondisi awal dan kondisi akhir ke dalam persamaan perbandingan. Di mana kita masukkan substitusikan nilai jarak di mana F aksen per F sama dengan R per 1 per R kuadrat 1 per R 1 per 2 R kuadrat. Jadi di sini tadi ada R kuadrat. 1 per 2 R kuadrat di pangkat 2. Selanjutnya itu menghitung nilai. Sederhanakan perbandingan jarak di dalam kurung ini. Sederhanakan ya. Sederhanakan. Sederhanakan. F aksen per F sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat karena 2 G2 sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 4. Betul. 4. Jadi dapat disimpulkan gaya kolom yang baru yaitu F aksen sama dengan 4 jadi nilai akhir daripada F aksen yaitu F aksen sama dengan 4 jadi gimana anak, paham nggak? Bagus. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Kalau tidak berarti ibu yang akan bertanya kepada kalian. Jadi pertanyaannya, bunyi hukum kolom itu apa? Yang bunyinya apa?
Iya, bagus. Masya Allah, pintar sekali anak SMA. Jadi, kesimpulan materi hari ini ialah gaya kolom adalah gaya interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan listrik. Gaya ini sangat bergantung pada dua hal, besar muatan dan jarak. Hubungan antar gaya dan faktor-faktor ini bersifat dinamis. Bersifat dramatis. Semakin besar muatan, semakin besar gaya. Dan yang paling penting, semakin kecil jaraknya, semakin kuat gayanya. Berlipat ganda karena berbanding terbalik dengan muatan jarak atau 1/r². Gaya kolom adalah fondasi dari semua fenomena listrik, bahkan yang terjadi di dalam atom. Ini menunjukkan petanda kuatnya interaksi ini terlihat. Untuk tugas mandiri, coba kalian cari contoh penerapan gaya kolom dalam teknologi modern seperti pada printer laser atau penyaring udara. Cukup sekian materi Ibu hari ini. Sekian dulu hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sih?